Halo Sobat Mido. Kami dari Taruna Muda Politeknik Imigrasi Angkatan 25. Kami ingin berbincang-bincang mengenai hukum administrasi negara dalam kesempatan kali ini. Saya sendiri, Renaldi Aji Firmansyah, ditemani oleh 3 rekan saya. Dan saya Putri Prameswari Utomo. Saya Putri Lestari. Saya Rizky Dato Kurniato. Kami dari kelas Hukum C Keimigrasian ingin berbicara, ingin ngobrol-ngobrol mengenai hukum administrasi negara. Apa sih hukum administrasi negara? Pasti di sana banyak Sobat Mido yang belum tahu apa sih hukum administrasi negara. Membahas apa sih hukum administrasi negara, mengatur apa sih hukum administrasi, dan di hukum administrasi negara sendiri itu ada apa aja sih. Jadi hukum administrasi negara itu apa sih, Nia, kalau boleh tahu? Nah, jadi kan tadi kita bilang bakal ngupas tuntas nih tentang poin-poin yang ada di hukum administrasi negara. Sebelum itu kita harus tahu sebenarnya hukum administrasi negara tuh apa sih, gitu kan? Iya, Ya, jadi kan kita banyak yang belum tahu nih. Saya sendiri juga kayak masih awam lah, hukum administrasi negara ini apa sih? Dan kami pun masih belajar mengenai administrasi negara itu. Oke, jadi dari pengetahuan aku sendiri ya. Jadi gimana sih memahami hukum administrasi negara supaya lebih simpel, dengan cara lebih simpel gitu. Jadi aku bedain dengan dua, hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Jadi mungkin kalian juga belum pernah dengar tentang hukum tata negara. Tapi dari yang aku tahu, hukum tata negara itu membahas tentang strukturnya atau gimana sih pemerintahan itu terbentuk gitu. Jadi gimana pemerintahan itu struktur pejabat-pejabatnya, perangkat-perangkatnya itu diatur di hukum tata negara. Nah, kalau hukum administrasi negara nih yang kita bahas sekarang, dia itu seperangkat hukum yang ngatur tentang gimana hasil dari hukum tata negara itu berjalan, gimana struktur pemerintahan itu berjalan. Jadi, hukum administrasi negara ini mengatur tentang bagaimana pemerintahan itu ngatur warga negaranya, ngatur wilayahnya. Jadi, hukum administrasi negara itu seperangkat aturan yang mengatur tentang bagaimana pemerintahan itu berjalan dan terlaksana gitu. Oh, kayak gitu ya? Iya. Hukum administrasi negara sama hukum tata usaha negara itu beda, hukum tata negara? Hukum tata negara dan hukum administrasi negara itu beda, tapi keduanya berkaitan. Berkaitan ya? Nah, kalau misalnya dipermisalkan nih, hukum tata negara itu rumahnya. Kalau hukum administrasi negara itu norma-norma atau aturan yang ada di rumah tersebut. Gimana sih biar rumah tersebut itu berjalan dengan baik, efektif gitu, sesuai dengan tujuan yang diinginkan gitu. Jadi hukum tata usaha negara, tata negara ini bangunannya ya, strukturnya. Iya, benar banget. Dan di hukum administrasi negara ini apa yang ada di dalam bangunan itu ya? Iya, benar. Oh. Terus hukum administrasi negara itu apa aja sih? Nyakup apa aja sih? Tadi kan aku sempat bilang di awal kan, kalau hukum administrasi negara ini ada beberapa poin-poin gitu di dalamnya. Nah, yang pertama itu ada tindakan dan kewenangan pemerintah. Di hukum administrasi negara seperti yang aku bilang tadi, itu kan hukum yang mengatur atau mengelola pemerintah itu berjalan kan. Jadi ada nih yang mengawali gimana sih pemerintahan itu berjalan, kan nggak asal ujuk-ujuk langsung pemerintah ngaturin, ngeluarin aturan atau enggak bikin aturan kayak gini, ngelaksanain program ini itu enggak bisa sembarangan kan. Iya, betul. Nah, jadi pertama kali itu dari hukum administrasi negara itu diatur tentang tindakan dan kewenangan pemerintah. Jadi tindakan dan kewenangan pemerintah ini yang menjadi asal usul dari kelanjutan poin-poin selanjutnya gitu. Nah, tindakan dan kewenangan pemerintah kalian pernah dengar nggak sebelumnya? Pernah aku nih. Nah, ini aku mau jelasin ke kalian nih sebelumnya untuk dasar hukumnya sendiri, yaitu pada pasal Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, yaitu mengenai administrasi pemerintahan, mengatur kewenangan dan tindakan pemerintah. Selanjutnya yaitu penjelasannya secara umum ya. Secara umumnya sendiri yaitu kewenangan, hak dan kekuasaan untuk mengambil kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Kewenangan pemerintah diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Nah, itu tuh 3 ada poin 3 tadi poin, ya. itu yang penting. Apa tadi? Atribusi, delegasi, sama mandat. Tahu nggak sih, Tom? Kamu? Apa itu atribusi, delegasi, kalau mandat? Yang aku tahu itu atribusi sih, Mas. Atribusi itu apa? Ya, atribusi itu jadi dia Atribusi sembako gitu ya? bukan dong. Jadi atribusi setahu aku itu dia itu mengatur langsung jadi dari undang-undang itu langsung ke pegawainya. Oh, jadi sebuah lembaga itu ada
kerjanya itu langsung diatur dalam undang-undang ya. Iya, betul. Oh, contohnya apa sih? Nah, jadi Ada yang tahu nggak? yang aku tahu ya, atribusi dari pengertian tadi itu kan kewenangan yang diturunkan langsung dari undang-undang ke pemerintah atau lembaga Kementerian Negara kan. Nah, jadi contohnya itu misalnya kita nih di keimigrasian, kita ada undang-undangnya nggak? Dasar hukumnya nih, Ada Ada, dong. ada. yang paling utama, Undang-Undang Nomor 6. Ada kan? Undang-Undang Nomor Iya. 6 tahun 2011 Nah, tentang keimigrasian. Di dalam undang-undang itu kan disebutkan kan pasti kalau pejabat imigrasi itu berwenang untuk mengeluarkan dokumen Oh perjalanan iya betul. atau Memeriksa orang asing. memeriksa orang Iya. asing, memberikan izin masuk, izin berada, izin keluar itu kan. Iya. Nah, itu adalah contoh dari kewenangan atribusi, Atribusi. kewenangan yang diturunkan langsung dari undang-undang kepada pemerintah atau kementerian lembaga. Oh, model sama kayak yang di Undang-Undang 45 itu kan pasti ada ya. Kalian kalau zaman kecil buka Undang-Undang 45 itu ada yang gambar depan itu ada presiden, MA, MK, KY. Iya. Nah, iya, itu kan. iya. Itu kan jadi Iya, benar, langsung benar. kerjanya itu ada nih di Undang-Undang 45 nih ada nih. Iya, dari undang-undang. Iya kan? Terus yang dua itu apa? Kalau delegasi, yang kedua Oh ya, delegasi sama mandat ya. Mandat. Delegasi itu apa sih? Dari yang aku tahu nih, delegasi itu kewenangan yang diturunkan dari pejabat dengan jabatan atau kedudukan yang lebih tinggi kepada pejabat atau lembaga yang ada di bawahnya nih untuk melaksanakan tugasnya. Misalnya nih, contohnya kalian bisa nyontohin nggak dari contoh yang dari pengertian yang aku jelasin tadi? Kalau delegasi berarti atasan ngasih sebuah kewenangan ke bawahannya. Iya. Tapi itu kewenangannya pindah nggak? Nah, tapi Nggak. itu tanggung jawabnya nggak pindah. Nggak Tanggung pindah. jawabnya itu tetap berada di Oh, atasannya itu. jadi kewenangannya nggak pindah ya? Iya. Oh, Iya. kayak ini berarti kayak contoh kepala kantor lagi dinas luar, Nah, terus PLH atau PLT dari kepala kantor itu jatuh kepada misal Kasubag TU atau Iya. apa Iya. gitu. Nah, itu kan kewenangannya cuma nggak pindah kan? didelegasikan, Ah, iya, ah. didelegasikan, tapi tanggung jawab penuhnya kalau misalnya yang PLH atau PLT ini ngeluarin suatu keputusan itu tanggung jawabnya tetap ada di kepala iya. kantornya. Ya, ya, oke. Jadi kayak cuma disuruh menggantikan posisinya sementara gitu, tapi tanggung jawabnya tetap di Tetap kepala di kantor. ini. Iya. Oh, Biasanya ada waktu nggak sih kalau kayak gitu? Iya, itu tuh biasanya Waktunya kalau untuk mandat itu ada jangka waktu tertentunya gitu. oh, itu delegasi apa mandat? Delegasi Oh, maksudnya, delegasi. sorry. Kalau Tapi mandat? kalau mandat juga ada jangka waktu tertentunya. Oh, mandat gitu. juga sama. Iya, mandat Pelimpahan juga kewenangan sama. juga. Pelimpahan wewenang Cuma juga. bedanya? Bedanya apa? Bedanya itu tanggung jawabnya sepenuhnya ada di yang sudah dilimpahkan. Oh, jadi berpindah. Jadi Iya, ada kewenangan yang diberi kewenangannya dan itu pindah. berpindah. Oh, kayak gitu ya. Contohnya tuh seperti itu loh, yang Apa? sekarang itu Dirjenim, dia kan yang awal tuh udah jadi tuh wamen sekarang. Oh, Nah, iya, iya. jadi kan yang Dirjenim sekarang itu PLT kan, otomatis dia tuh termasuk dalam golongan mandat. Mandat. Jadi tanggung jawabnya ada di PLT penuh itu ya. Iya. Walaupun dia PLT tapi tanggung jawabnya di dia semua. Iya semua itu. Karena yang jadi dirjen sebelumnya udah punya Ya, jabatan baru. Iya, iya. Benar-benar. Oh, benar. jadi Make sense. oke. Jadi apa mandat delegasi itu sama, cuma beda dilimpahin apa enggak kewenangannya gitu Iya. aja kan. Iya. Benar-benar. Beda lagi sama atribusi. Iya. Ya. Kalau atribusi yang tadi tertinggi itu. Tertinggi. Iya, langsung dari ada di undang-undang. Benar. Oh, terus kalau asas-asas umum pemerintahan yang baik tuh apa sih? Seperti Emang apa pemerintah sih itu? nakal ya? Enggak dong, enggak Nggak kayak ada gitu gitu. konsepnya. Harus diatur. Contoh tidur malam jam 9. Oh, kayak gitu Emang juga. apa sih asas pemerintah yang baik itu apa sih? Jadi sebenarnya asas-asas umum pemerintahan yang baik tuh banyak banget nih poinnya. Aku pun gak ingat ada berapa poin kalau disebutin satu-satu. Tapi contohnya mungkin kalian pernah dengar kayak kalau seorang pelayan masyarakat itu melayani masyarakatnya kan tidak berpihak, habis itu transparan, Oh, iya, iya. efektif, Pernah pelayanan dengar yang itu. efektif gitu. Nah itu tuh merupakan poin-poin dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oh. Jadi asas pemerintahan yang baik itu kayak apa ya? Norma gitu ya? Iya, Iya. jadi Jadi dia nggak norma diatur di undang-undang. ngatur pemerintah ya. Iya. Gimana pemerintah itu bertindak gitu. Kinerja yang baik Iya. seperti apa gitu. Dan Ini efektif ada ya undang-undangnya pastinya. juga loh. Undang-undang Ada. Apa itu Iya tuh? ada di AUPB yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik pada nomor 30 tahun 2014 Oh, iya. tentang administrasi pemerintah. Iya, iya. Nah, itu asas sendiri itu ada banyak loh. Ada kepastian hukum, kemanfaatan, terus ada keterlibatan, kecermatan. Selanjutnya tidak menyalahgunakan kewenangan. Iya, iya.
Nah, iya itu Oh, Ada tidak keterbukaan, dilaporkan. kepentingan umum dan pelayanan yang baik. Oh, Mas Catur tahu banyak ya tentang Oh. pemerintah ini ya. Kayak hafal banget tentang asas-asas tadi itu ya. Oh, jadi manfaat asas tuh apa sih? Emang manfaat asas untuk pemerintah tuh apa sih emang? Nah, sebenarnya asas-asas umum pemerintahan yang baik ini nggak cuma jadi gimana ya, dasar pemerintah bertindak gitu melayani masyarakat, tapi dia itu juga jadi nilai kayak dia itu jadi patokan apakah pemerintah itu udah ngelakuin tugasnya dengan benar. Jadi kalau misalnya masyarakat itu punya entah dalam dilayaninya itu ada permasalahan atau punya keluhan terkait pemerintah, itu bisa loh nuntut pemerintah didasarkan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oh, aku baru denger loh kalau bisa kayak gitu. Bisa. Ya, aku Jadi juga baru dengar Aji. Iya, baru tahu aku mulanya. nah, misalnya nih waktu dalam proses pelayanan itu pegawainya atau pelayan masyarakatnya itu melanggar asas-asas umum ini, ya bisa dituntut sama masyarakat. Jadi ini itu jadi konsep yang jadi tolak ukur buat pemerintahan. Nah, kenapa ada asas-asas umum pemerintahan yang baik ini buat ngontrol pemerintahan biar nggak abuse of power iya, dalam betul, hal betul. administrasi ya. Seenaknya Biar nggak sendiri ya. sewenang-wenang. Oke, Ya kayak kita ditilang polisi di jalan gitu bisa ya berarti ya? Ya kalau misalnya kita udah lengkap nih persyaratannya, sama aja kayak misalnya udah ke Kanim bawa persyaratan mau bikin paspor, udah lengkap, udah sesuai SOP, terus tiba-tiba ditolak sama petugasnya Dengan alasan yang nggak masuk akal. Oh, itu bisa dilaporin ya? Bisa dilaporin Oh. dengan pakai asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai ininya, konsep sebagai dasarnya, dasar ya. penilaiannya. Kan pasti ada ya yang nakal kayak gitu. Ya, Gimana Sobat Mido? semoga semakin berkurang ke depannya. Gimana Sobat Mido? Tentang hukum administrasi negara. Udah mulai mengerti kan tentang pengertian hukum administrasi negara? Tapi nggak cuma sampai situ, kita masih banyak yang harus dikulik tentang hukum administrasi negara biar lebih tahu. Hukum administrasi negara kan yang tadi Nia jelasin kan tentang ngatur pemerintah. Sedangkan di Indonesia nih menerapkan asas desentralisasi di mana ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Jadi apa sih kewenangannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Pasti kan dibedakan juga kan? Dan pasti pemerintah pusat tuh ada kewenangannya sendiri, pemerintah daerah ada kewenangannya sendiri sih. Nah, Apa aja sih kayak gitu? ini tuh sebenarnya gampang ya, intinya aja itu otonomi daerah. Oh Itu intinya. iya. Jadi pemerintah pusat itu nggak ngurus seluruh, kita kan ini negara kepulauan ya, jadi Iya. Iya. biar menjalankan proses pemerintahan berjalan dengan baik, dengan efektif, pemerintah pusat kita itu menerapkan sistem otonomi daerah, di mana dia itu sama yang tadi nih, berkaitan kewenangan pemerintah. Jadi dia mendelegasikan atau memberikan mandat Oh, tergantung iya. dengan kewenangannya atau yang Diberikan diberikan Ke dari daerah. pemerintah pusat ke daerah. Pokoknya biar ngatur urusannya sendiri iya, gitu dia ya. bisa ngatur urusannya sendiri. Tapi aku pernah dengar ya, jadi pemerintah daerah ini emang diberi keleluasaan oleh pemerintah pusat untuk ngatur daerahnya sendiri. Tapi ada 6 kepentingan kalau nggak salah atau 7 gitu, itu dimana kepentingan itu nggak bisa dipegang oleh daerah. Iya, Iya. Ya, Apa ya kan aja ada ya? ya. Ada. Itu apa aja sih? Apa Kalian aja tahu ya? nggak? Kalian tahu nggak? Aku tahu nih. Apa? Apa Itu tuh? ada politik luar negeri. Politik luar negeri Iya. yang pertama. Nah, Terus itu ada Ada. pertahanan, Oh, pertahanan. agama, agama, terus hukum, Hukum. hukum, moneter, jurisdiksi ya. Iya. Oh, yuridis dan ya. keuangan. Sama Oh. keuangan. Oh iya. Oh iya ya. Jadi 6 poin penting ya. Ya, itu nggak boleh ada di daerah. Iya sih kayak Jadi Dan itu perbedaan yang sangat mencolok dari otoda daerah sama pemerintah pusat. Jadi yang 6 poin yang tadi kamu sebutin itu 6 peraturan atau hukum yang sifatnya itu harus sesuai dengan pemerintah pusat gitu. Iya. Jadi nggak bisa daerahnya itu ngatur sendiri gitu. Nggak boleh. Terus kalau masalahnya yang di Aceh itu gimana? Kan ada tuh hukum Islam, hukum Oh, jadi Sambut, kalau itu setahu gimana? aku ya kayak daerah istimewa Yogyakarta, terus aja daerah khusus Nangro Aceh Darussalam itu diberi keleluasaan karena
mereka itu emang dari awal berdirinya negara Indonesia sendiri itu emang sudah terbentuk. Jadi kayak Yogyakarta itu kan udah jadi kerajaan ya. Iya. Jadi Keraton Kadiningrat Iya. Hamengkubuwono itu, jadi dia syarat mau masuk Indonesia itu diberi keleluasaan gimana cara masuk Indonesia tapi tidak mengubah sistemnya. Jadi diberi daerah khusus Yogyakarta. Begitu juga dengan Nangro Aceh Darussalam, karena dia dari awal emang Islamnya udah kuat. Jadi dia diberi keleluasaan oleh pemerintah Indonesia. Yang penting tetap bersama Indonesia, tetap Pancasila. Namun dia di daerah Aceh itu menerapkan hukum Islam. Jadi kayak cewek-cewek di sana kan wajib ya berkerudung, walaupun nonis atau gimana wajib menutup aurat. Jadi kayak gitu. Kalau yang tadi ya, balik ke topik tadi, 6 alasan itu kenapa sih kok nggak boleh dipegang daerah? Kenapa itu ya? Emang daerah nggak bisa itu ya ngatur kayak gitu? Ya, Kenapa? nanti bisa bikin kacau dong kalau gitu. Misalnya kan per daerah, dia tuh misalnya Jawa Tengah, dia ingin bersekutu sama Rusia, terus Jawa Barat ingin dengan Amerika. Kacau kan nanti Indonesia Oh jadinya seperti itu. iya. Oh iya kan tadi ada 6 poin itu, 6 poin penting-penting ya. Iya. Aku ngerti. Tadi 6 poinnya apa aja sih? Ada politik luar negeri ya, sama kayak yang tadi disebutin Iya. Catur ya. Politik luar negeri. Ya, Kayaknya aku Pertahanan. nangkep deh kalau misalnya kan tadi ada moneter atau fiskal kan. Iya, Nah uang. kalau misalnya itu beda-beda nggak sesuai sama yang di pusat, masa kita satu negara tapi Oh iya, mata mata uangnya beda ya. Tapi kan mau belanja harus tukar uang dulu gitu. Terus kalau ada daftar daerah termiskin, yang miskin nyetak uang makin banyak dah ya. Iya kan? Iya kan? Misalnya aku mesen paket gitu di Jawa, mau dikirim ke Bali, masa Shopee-nya harus Iya. Harus ini dulu ya. Iya. Nuker ngerti, duit ya. ngerti. Oh. Kan. Kalau keimigrasian gimana? Itu masuk ke ini enggak 6 Masuk. hukum utama yang Masuk Iya. masuk bagian mana sih emang Hukum. keimigrasian? Hukum. 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 Kenapa masuk hukum? Ya sendiri kan kita dari undang-undang sendiri mengatur tentang pengawasan. Oh, jadi hukum itu keimigrasian ini ada ya di undang-undang. Iya. Kalau imigrasi ini termasuk dalam yurisdiksi Yurisdiksi. itu ya. Iya. Jadi tentang penegakan hukum tentang wilayah ya. Iya. Wilayah dan orang asing ya. Kedaulatan. Oh iya, Orang kedaulatan asing. negara itu paling penting untuk menjaga keutuhan Indonesia. Terus ini masih tentang Han ya. Cita-cita Bapak Ibu orang Indonesia ini kan pengen Biasanya. semua Standar ya. ya cita-cita Standar standar dari Bapak Ibu orang Indonesia ini pengen punya mantu atau pengen punya anak nih ASN nih ya. Nggak, Iya, apa sih nggak itu? tahu ASN kenapa itu? kok harus ASN. Kenapa harus Apa ASN? doktrin dari lama ini ASN terjamin hidupnya, dapat uang pensiun, gaji ada. Padahal kalau dilihat kayaknya nggak sebegitu, kayak terlalu melebih-lebihkan deh. Padahal banyak juga kok pedagang, petani yang lebih kaya kayak Iya, dari malah ASN. pengusaha biasanya lebih sukses kan Iya, daripada bener, lebih PNS, sukses. ASN, iya. Apalagi ASN yang golongannya rendah dan ASN yang di pusat sama daerah aja beda biasanya gajinya. ASN itu kenapa sih ASN ini jadi kayak cita-cita bagi orang Indonesia untuk pengen punya mantu, pengen punya anak, itu kenapa sih? Emang ASN ini kenapa di ASN ini Kenapa harus ASN gitu? Emang seterjamin apa Kalau kalau menurut- jadi ASN ini? Kalau menurut aku pribadi ya, sebenarnya kalau dulu ASN yang dulu sama yang sekarang nih beda. Sekarang bahkan namanya apa ya? PPNS, P3K. P3K. P3K ya, P3K itu masuk ASN tapi nggak dapat uang pensiun kan? Oh, ini yang iya. baru ya. Jadi Iya, ASN ada itu aturan yang baru. ini buat sobat Mindo. Jadi ASN itu ada Dua. ditambah lagi ada PNS, ada P3K. Kalau P3K ini untuk menggantikan honorer yang dimana pemerintah menganggap honorer ini tidak layak, Tidak efektif ya. tidak efektif. Nah, kalau P3K ini bakal dijelasin sama Nia. Aku juga penasaran sih P3K ini apa sih? Iya. Nah, kalau misalnya PNS itu kan yang kita tahu pegawai negeri sipil itu biasanya dapat tunjangan kinerja, terus kenaikan jabatannya itu ini kan ada waktu-waktu Oh, iya. tentunya kan, dan Iya. itu tuh selalu Ada karir ya. Iya, ada jenjang karirnya Iya. dan dia ini ya sampai umur pensiunnya itu ya akan terus jadi PNS gitu.
dan setelah pensiun pun dapat tunjangan pensiun ya kan. Enak ya. Oh, itu Enak itu. PNS ya. Iya. Itu kenapa Oh, orang-orang iya ya. Orang tua, Haji. Pengen Iya tuh, ya, pengen. orang jadi udah tua nggak kerja tapi tetap dapat dapat duit. Nah, Nah. tapi di zaman sekarang ini udah ada perubahan nih. Apa itu ada perubahannya? juga yang disebut ASN tapi bukan PNS, beda nih Oh. dia yang didapat dari ASN yang satu ini sama PNS biasanya. Itu tadi P3K. Oh, Jadi P3K. P3K ini dia sebenarnya kasarannya ya pegawai honorer tapi namanya diubah jadi P3K karena pemerintah itu membutuhkan ini tenaga-tenaga honorer dalam waktu singkat gitu. Oh Jadi iya. dikumpulkan dalam waktu singkat supaya bisa dikontrak. Nah, bedanya tuh ini di masa kerja. Kalau PNS kan biasanya pensiun umur berapa sih? PNS 58. 58, 56, 60. Iya kan. Nah, kalau P3K ini kontrak biasanya minimal Oh. setahun, 2 tahun. Jadi setelah masa kontraknya habis ya dia bukan ASN lagi gitu. Tapi kalau kebutuhan bisa diperpanjang kan? Iya, tapi P3K kalau ini. berdasarkan kebutuhan ya dan dianggap memenuhi syarat gitu, P3K-nya ya Iya. bisa diperpanjang terus gitu. Tapi menurut aku pengambilan keputusan untuk P3K ini tepat sih. Karena kalau lihat honorer ini sangat tidak layak lah untuk kayak contoh ambil guru Iya. sehari-hari ngajar ngasih ilmu kita itu menurut saya pekerjaan paling penting, lebih penting dari semuanya itu guru. Cuma tapi dia dapat imbalannya yang nggak setara. Kayak cuma kalau di daerah ada yang cuma 200, ada yang cuma Sebulannya ya, iya, 200, padahal itu kurang sebulan aja buat ngisi token listrik aja berapa? Iya kan? Udah Ya kan? habis. Ya, Udah habis, bener. belum ngasih sangu anak, belum kebutuhan pokok makin Sehari-hari meningkat. Iya, makan. beras kilo aja sekarang udah berapa, minyak naik, cabai naik. Terus gimana dia hidup sehari-hari? Hidup sehari-hari ngutang, terus gali lubang tutup lubang lagi. Jadi menurut saya P3K ini bagus lah. Jadi dia setara Efektif ya? efektif, setara sama PNS. Tapi dia nggak ada uang pensiun katanya ya Nia. Nah, iya, bedanya itu dia nggak dapat Oh uang ya atau berarti tunjangan pensiun. seenggaknya dia ada lah bisa nabung lah. Iya, jadi selama kerja masih bisa nabung. kan? Masih bisa nabung lah untuk pensiun ini. Dan bisa diperpanjang juga ya Iya tadi masih ya. bisa diperpanjang. Terus ASN ini apa ya? Tadi kan bahas jenjang karir ya. Apa aja sih jenjang karir di ASN ini? Terus saya sering lihat nih ASN ada pangkat-pangkatnya Iya, nih di kanan sama kayak Balok satu. iya kayak tentara kayak polisi ini ada yang warna putih, ada yang warna kuning, hijau, merah, oh enggak ada ya? Terus ada yang nggak dong. Enggak ya? Terus Oh ada iya itu yang lampu merah kuning hijau ya. Terus ada yang ngomongin mengenai golongan-golongan. Ah Apa iya sih itu? Golongan apa sih? Bukannya kita satu golongan ya Indonesia? Oh golongan-golongan. Kayak dibeda-bedain gitu. Apa sih? Sebenarnya aku sendiri juga masih belum tahu secara mendalam balok 3 itu jabatannya apa, golongannya apa nih, aku juga belum hafal. Harusnya mungkin tapi nih yang dari yang aku tahu jabatan itu menyesuaikan sama golongan dari si ASN itu sendiri gitu. Kalau Catur apa? Tahu tentang apa kayak tentang jenjang karir itu? Jenjang sendiri kalau misalnya kayak di imigrasi itu ya kan ada kayak pelaksana, terus penata, Oh iya. utama, Oh iya, saya juga pernah dengar itu. madya itu kan. Yang paling tinggi kan utama gak sih itu? Atau Pernah sih madya? dengar kayak pimti Iya, utama Pimti. gitu ya. Kalau aku ya pernah dengar-dengar juga itu jadi golongan PNS itu ASN itu dimulai dari ada yang dari 2A. 2A itu biasa untuk balok putih dan itu biasanya dari lulusan SMA. 2A, 2B, ada juga sih dulu ya zaman dulu ini nggak tahu tahun berapa. Aku juga pernah lihat merah. Jadi lulusan udah merah PNS. juga. Iya, PNS itu diangkat dari SMP. Cuma itu nggak tahu tahun berapa dihilangin. Jadi minimal tuh SMA dari 2A, 2B, 2C. Biasanya terus kalau misalkan kayak kita nih Iya. dari Taruna Politeknik Migrasi atau dari Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan itu biasanya lulus langsung 3A. Kenapa kok 3A? Karena kita setara dengan perwira. Jadi setara dengan S1. Jadi itulah apa itu kenapa kok kita jadi D4 yaitu biar setara. Jadi S1 nanti dapatnya balok 1. Jadi ada balok 1, balok 2, balok 3. Nanti kalau naik lagi ada golongan 4A itu udah mulai masuk melati. Kan ada kan yang Iya, melati. ada Melati itu. Melati nanti kalau udah
ada atasnya lagi tuh bintang. Bintang. Nah, itu bintang tuh biasanya orang-orang penting gitu lah. Direktur tuh. Direktur atau Ah, Sejajarnya. ya sejajarnya lah. Kayak gitulah. Kalau misalkan golongan ini sesuai dengan jabatan. Jadi ada golongan eselon. Namanya ini eselon. Ada golongan 3A, 3B, 4A, 4B, 4C. Jadi dia ini menduduki jabatan apa? Jadi tergantung eselon. Contoh, kabak nih, kasubag sama kabak kan beda. Iya, Kita ambil contoh Poltekim aja ya. Poltekim itu ada apa? Dir Poltekim. Dipertekim. Ada wadir, Wadir. terus ada Kabak, kabak, terus bawahnya kabak ada kasubag, kasubag. Nah, biasanya kasubag ini eselon 4. Kasubag ini eselon 4. Terus kabaknya ini eselon 3B, wadirnya ini 3A. Terus dirnya 2B, antara 2B apa 2A ya? Saya lupa. Jadi ada jenjangannya. Kenapa kok ada eselon itu? Karena dia dapat tungkernya beda. Terus ada juga fasilitas tunjangan jabatan. Iya. Nah, ini yang paling penting nih Fasilitas fasilitas. juga. Fasilitas ini penting. Biasanya pimpinan kepala kantor atau pimpinan sebuah unit ini pasti dia dikasih fasilitas, baik mobil dinas, baik rumah dinas, baik supir pribadi, atau dia pokok dilayani lah dengan semaksimal ADC mungkin. ya? ADC. Itu paling penting. Iya. Nah, terus aku juga pernah dengar nih. Yang Jadi ada keluar jabatan fungsional, ada jabatan struktural. Nah, jabatan yang tadi saya bahas itu jabatan struktural. Kalau jabatan fungsional ini beda lagi. Kalau jabatan fungsional ini contohnya kayak dosen. Jadi dosen ini kan ada ada apa? Ahli asisten ahli dosen. Terus apalagi itu lektor kepala, terus nanti paling pucuk profesor. Itu jabatan fungsional. Iya. Jadi kayak gitulah tentang mengenai jabatan struktural atau fungsional tentang ASN. Terus kalau bahas ASN ini kan nggak lengkap lah kalau nggak bahas tentang aturan tentang ASN ini. Apa bisa seenaknya sendiri ya, bisa masuk jam 10, apa bisa pulang jam 12 siang. Ya ada Tapi sebenarnya ASN ini aku mau bahas nih tadi. Jadi ASN itu kan nggak langsung tiba-tiba dia jadi eselon, Iya. tiba-tiba dia udah pimcu utama gitu-gitu, nggak bisa kan. Nah, jadi yang aku tahu ada yang namanya keputusan tata usaha negara. Kalian pernah dengar yang namanya SK nggak? SK, surat keputusan ya. Nah, jadi SK ini salah satu keputusan tata usaha negara. Jadi keputusan tata usaha negara ini keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur pemerintahan itu sendiri. Jadi tadi kan aku bilang Han itu tata kelola pemerintahan kan. Nah, ini keputusan tata usaha negara ini yang wujud nyatanya gitu. Wujud tertulisnya gitu. Jadi kalau kalian pernah dengar SK, surat perintah gitu-gitu, nah itu hasil dari keputusan tata usaha negara. Tuh. Terus yang tadi saya bahas lagi, ASN itu diatur nggak sih? Apa ada sanksi-sanksi nggak sih, kayak kan ASN segalanya nih di Indonesia nih. Jadi apa seenaknya sendiri bisa masuk jam berapa? Atau kalau dia malas, nggak usah masuk lah seminggu. Apa dia juga bakal dapat sanksi kayak pekerjaan yang lain? Ada nggak sih sanksi-sanksi buat ASN itu? Peraturannya itu apa aja gitu? Untuk saya sendiri ya, yang aku tahu nih, yang kayak di kantor-kantor imigrasi itu biasanya kena itu peringatan pertama itu. SP ya? SP. Iya. Yang kedua itu baru itu tindakan langsung seperti misalnya kalau kita tuh di Politeknik Imigrasi itu PDL gitu kan. Oh iya, PDL jadi hukuman gitu ya. Hubdis ya, betul hubdis. Hukuman disiplin. Terus Biasanya SP itu sampai berapa ya? SP Nah, 1 yang aku tahu itu SP itu kan surat peringatan kan. Iya. Nah, ini tuh biasanya buat pelanggaran-pelanggaran rendah nih. Misalnya nggak hadir berapa kali gitu dikasih SP itu setahu aku sampai 3 deh maksudnya. absen ya. Iya, SP 1, SP 2, SP 3. Terus kalau udah dikasih SP sampai
3 kali tetap ngelakuin pelanggaran ya dikasih hukdis, hukuman disiplin Oh, gitu. hukdis masuk berarti. Kalau kan tadi Nia bilang itu ada hukdis ringan, berarti kan ada hukdis sedang dan hukdis berat dong ya. Iya benar. Apa sih kayak hukdis sedang tuh apa aja? Terus Contohnya? hukdis berat tuh apa Hukdis aja? sedang. Jangan contoh ngapain aja kalau Iya. misalkan hukdis berat nih hukdis berat nih ngapain aja? Maling ayam kayak apa? Kalau bis berat tuh misalnya kalau kita tuh ya ASN tuh terjerat tuh sama kepolisian, misalnya kayak melakukan hal-hal yang Judol. ya seperti itu Ah, atau- ini. Atau ini Judol. nikah lagi nih. PNS nggak boleh nikah dua Emang kali. PNS gak boleh nikah 2 kali? Waduh. Nggak boleh. Oh iya. Iya, jadi Lah, ada aturannya, ada hukumnya. PNS itu nikah secara sahnya itu ya cuma boleh sekali. Sekali. Oh, lah terus kalau mau nikah lagi? Ya Ya siri. siri. Oh ya siri. Aduh. Oh, Jangan dong, jangan nikah jangan. lagi. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh berarti ASN ini ngaturnya ketat ya sampai nikah ya? Iya. Berarti kesetiaan itu mahal ya? Oh. Kalau loyal sama negara harus loyal juga sama Ah pasangan, betul. ya kan? Oh ya contoh simpelnya kalau sama istri aja nggak loyal nanti sama negara dijual ya Waduh. negaranya. Aduh kayak apa itu ya? Oh terus kalau misalkan ya ini kan udah sanksi-sanksi hukdis ini. Terus yang apa? Yang ngakimin siapa sih? PNS? Iya, atasannya itu siapa? Kan Enggak pasti yang kan ada yang atas. ngehakimi itu loh. Kan jadi ngehakimi ASN tuh siapa sih emang? Polisi kah, tentara kah atau siapa sih? Sebenarnya kita balik dulu ke awal nih. Balik dulu ke awal dari ringan, sedang, berat itu kan tadi hukuman disiplinnya. Yang ringan tadi yang SP itu biasanya ya dari atasannya gitu. Dikeluarin dari atasannya. Terus kalau misalnya yang sedang, contohnya nih, misalnya ada pegawai yang udah berkali-kali ngelakuin kesalahan, misalnya udah nggak hadir berkali-kali atau sering absen doang tapi nggak Nggak ada di ada. tempat gitu. Dan itu udah dilakuin berkali-kali dan udah masuk ke hukuman disiplin sedang, itu paling dia dikasih hukuman kayak dipindahin ke sektor lain atau ke sesi lain. Misalnya awalnya ada di depan di pelayanan dipindahin ke Oh ya, di TU, pelayan ke TU atau yang nggak ada enggak kerjaan gitu ya. Terus atau enggak yang awalnya di Kanim atau di bandara dipindahin ke Kanwil ah gitu. iya. Oh iya Contohnya disekolahkan sedang. ya. Nah, kalau yang berat ini kan PTDH, Apa itu PDDH? pemberhentian tidak dengan hormat. Wih. Iya kan? Itu kalau hukdis berat itu pemberhentian tidak dengan hormat itu biasanya kalau udah kesalahan-kesalahan yang fatal, udah masuk hukdis berat. Nah, kalau misalnya yang kayak tadi disebutin itu kayak judi Judol. online atau biasanya kan mungkin ada ya Narkoba, beberapa narkoba. kasus, Nah Ya itu itu Iya. tusuk ya. berat itu ya. beberapa kasus di mana PNS atau ASN itu ngelakuin penipuan. Itu Nah, kan pidana iya, kan. iya. Oh iya, iya. Nah, itu tuh ya bisa diadili di kalau misalnya untuk hukuman administrasinya yang aku bilang tadi dikasih hukdis. Kalau pidananya itu ya dia diadili sendiri di pengadilan umum. Jadi dia itu ada di kalau kasusnya itu ada terkait dengan pidana, dia dihukum administrasi iya, dihukum pidana Oh juga double iya. dong. Double. Kasihan Ya. dong. Jadi sanksi administrasi ini ya juga dikenain untuk menghargai administrasi dia sebagai ASN Oh, gitu. bentar. Jadi semua masalah di mengenai ASN kan ini tentang tata usaha negara ya. Iya. Jadi tata usaha negara ini ada peradilannya sendiri ya? Iya dong. Ada. Oh, ada. peradilan tata Iya. usaha Namanya apa negara. sih? Ya, Oh, itu pengadilan peradilan tata- usaha oh. negara. Petun ya? Betul. Ah, iya. PTUN. PTUN. Iya. Oh. Jadi ada lah ya buat ngatur itu semua. Nah, ini nih poin terakhir yang mungkin bakal aku jelasin nih Apa? ke kalian. Jadi kita kan mau bahas yang utama itu kita mau bahas hubungan keimigrasian sama hukum administrasi negara kan. Iya. Nah, poinnya itu ada di perizinan. Oh, Perizinan perizinan. ini. Iya. Jadi perizinan ini nggak cuma tentang mengizinkan pemerintah ngelakuin ini, ngeluarin aturan ini atau perizinan terkait ASN itu, tapi tentang keimigrasiannya itu, hubungan sama keimigrasiannya itu ya ada di perizinan ini. Sebenarnya kalian sadar nggak sih? Jadi imigrasi itu tentang apa aja sih yang kalian tahu? Coba deh pengertiannya gitu. Kalau aku sih yang aku tahu ya keimigrasian itu mengenai izin masuk, izin keluar sama izin berada yang. Nah, itu. Oh, Jadi poin utama keimigrasian itu ya perizinan. Oh. Coba deh, misalnya dari pelayanan nih, dari Lantas Kim itu ngurusin apa? Paspor, Oh iya. perpanjang visa. Nah itu apa? Kalau paspor itu Perizinan. sebagai izin apa? Izin masuk. Izin masuk ataupun izin keluar buat Iya dari- betul. Iya kan? Iya iya. Nah kalau kita. misalnya Wasdakim deh pengawasan penindakan itu ngurusin apa?
Pengawasan orang asing. berada. Iya, izin Selama berada dia ya berarti. di Iya. wilayah Indonesia, berarti itu izin berada. Iya, iya. Iya kan? Iya. Nah, terus kalau masalah cekal, cegah atau tangkal, Oh iya ya, Iya itu kan? juga izin masuk, izin masuk, keluar. Iya, kan? betul. Nah, jadi sebenarnya poin inti dari yang kita pelajari di Tentang- Poltekim tentang keimigrasian ini ya Perizinan. intinya Dan itu tentang masuk perizinan, dalam hukum. cakupan hukum administrasi negara. Oh. Itulah kenapa hukum keimigrasian ini condong secara garis besarnya itu condong ke hukum administrasi negara. Oke, oke. Karena poin utamanya itu perizinan gitu. Gimana Sobat Mido mengenai hukum administrasi negara? Jadi tadi dimulai dari pengertiannya, terus hukum administrasi ini bahas ngapain aja, cakupannya, dasar hukum, dan yang paling penting hukum administrasi negara ini apa sih hubungannya sama keimigrasian, dan itu paling penting yaitu hubungannya tentang perizinan, yaitu izin masuk, izin keluar, dan izin berada. Gini deh, aku coba mau ngasih contoh kasus nih. Kan kita udah bahas banyak kan. Oh iya. Iya. Coba deh untuk ngetes kita nih sebenarnya ngerti atau enggak sih gitu tentang hukum keimigrasian dan hubungannya dengan hukum administrasi negara. Nah, contohnya gini nih. Misalnya Mbak Putri bikin paspor. Iya. Petugasnya Catur. catur. Iya. Tapi selama bikin paspor itu udah sesuai nih sama SOP atau peraturan yang misalnya ngecek ke website dulu, bikin daftar paspor dulu kan. Oke. Nah, itu udah sesuai nih persyaratannya. Terus pas dibawa ke Kanim, sama caturnya ditolak waktu wawancara. Nah, terus kalau kayak gitu gimana? Misalnya yang salah itu catur atau Mbak Putrinya? Putri. Karena mungkin dari prosedurnya mungkin ya mungkin ada yang kurang seperti KTP-nya atau ada yang kesalahan dari kakak sama KTP yang mungkin. Kalau misalnya udah sesuai nih semuanya sama persyaratannya, udah sesuai sama SOP-nya, sebenarnya itu misalnya nih salahnya tuh ternyata dicatur karena ada dendam personal, dendam pribadi, makanya ditolak, nggak dikasih paspor. Nah, itu tuh bisa dituntut Bisa sama Mbak Putri, iya kan? Oke, ya. Nah, itu nuntutnya kemana coba? Petun. Dengan alasan atau yang jadi dasar-dasar penuntutan itu apa sih gitu? Yang tadi kita jelasin nih asas-asasnya. Kecurangan ya sih. Ya, iya. Jadi itu bisa dituntut ke PT UN. Gini deh. Jadi itu masalah perizinan kan? Iya. Masalah perizinan, masalah keimigrasian bisa dituntut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dasar tuntutannya pakai asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar sama pegawainya. Dan tidak sesuai sama kewenangan atau tindakan yang diturunkan atau dimandatkan atau diatribusikan oleh undang-undang kayak gitu kan, tidak sesuai, dan itu tuh melanggar peraturan kebijaksanaan dari ASN. Berarti itu semuanya terkait kan? Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya hukum administrasi negara sama hukum keimigrasian keterkaitannya nggak cuma di perizinan aja, tapi ke semua poin-poin tadi gitu. Iya. Gitu ya ternyata. Semuanya. Tapi sayang Putu Nia, Catur dan Tomo, karena keterbatasan waktu kita harus selesai. Padahal seru banget ini, masih banyak yang ingin kita obrolin. Masih mau tanya-tanya mengenai semuanya. Jadi apa yang kita tahu tentang hukum administrasi negara, jadi kita bisa sharing sesama teman. Jadi tapi gimana ya Sobat Mido? Mungkin di lain kesempatan kita akan bahas lagi hukum administrasi negara atau tema yang lain yang menarik lagi. Terima kasih Sobat Mido atas perhatiannya. See you, thank you, dah.